بالكبرياء 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 بالكبرياء. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sibuk ini Pak? Ya biasa. Gimana? Bisa buka sebentar? Iya. Ini kami dari Sal TV Iya. melihat proses pembelajaran di Ma'had Permata Islam. Oh, iya. Allah. Pemirsa, beliau adalah Bapak Kamidi. Bapak Kamidi ini yang tadi saya ceritakan merupakan perintis dan pendiri dari Ma'had Permata Islam di Kulon Progo, Yogyakarta, yang mana beliau memiliki kesibukan sehari-hari hanya diawali dari seorang jasa tukang ataupun tambal ban, kemudian mengembangkan dalam bengkel las. Ini Masya Allah, dari Ma'had Permata Islam ini sekarang sudah begitu berkembang, meskipun yang namanya sekolah rintisan itu tetap masih banyak kendala Pak. Ini bisa dijelaskan Pak, latar belakangnya itu seperti apa kok Bapak ingin mendirikan Ma'had Permata Islam yang ternyata di sini adalah sekolah gratis? Ya, untuk membentuk generasi yang bermanhaj ahli sunnah wal jamaah, dan tentunya itu harus kita rintis sejak dini ya. Dan alhamdulillah ini udah ada 4 kelas sekarang. Ada kelas Abu Bakar, kelas Umar, kelas Utsman, dan kelas Ali. Yang menarik ini Pak, di sana adalah tertulis sekolah berbasis tauhid dan entrepreneurship. Iya. Berbasis tauhid dan kewirausahaan. Ini anak-anak usia dini, untuk anak-anak usia TK, jiwa kewirausahaan atau entrepreneurship-nya itu diasah seperti apa? Ya, kalau di kelas itu berbentuk dengan cerita-cerita tentang sosok sahabat atau sosok seorang pengusaha yang solih, kemudian dia mempunyai kewirausahaan, menjadi seorang wirausaha yang berhasil. Nah, itu kita ceritakan kepada anak-anak sejak dini gitu loh. Nah, itu di samping kita jelas menanamkan nilai-nilai Islam atau ilmu Islam sejak dini, juga ilmu entrepreneurship atau kewirausahaan itu sejak dini juga gitu. Nah, begitu pemirsa ya, berarti merintis sekolah ini selain menanamkan ilmu-ilmu agama seperti dasar-dasar tauhid dan juga mengenal Rasulullah dan para sahabatnya, beliau juga menanamkan dari usia sedini mungkin untuk menjadi seorang entrepreneur atau menjadi seorang wirausaha. Pak Kamidi, di pembelajaran di Ma'had ini, selain entrepreneurship dan juga dakwah itu, mungkin yang menjadi unggulan Pak, yang menjadi unggulan sehingga banyak sekali kaum muslimin yang mengantarkan putra-putrinya untuk sekolah di sini, itu apa Pak? Ya, pertama hafalan. Tahfidnya ini kelihatannya sedang menghafal, menghafal surat-surat pendek. Kemudian pembiasaan ibadah. Kemudian yang ketiga entrepreneurship itu disampaikan tadi kan saya katakan, kalau di dalam berbentuk cerita-cerita. Kemudian kalau di luar kelas, luar sekolah itu sebulan sekali anak-anak saya ajak kunjungan ke tempat pengusaha. Oh gitu. Oh iya. Kunjungan ke tempat pengusaha itu kemudian apa atau pesan apa yang ingin disampaikan Permata Islam kepada anak-anak kecil ini? Ya, memberi contoh seorang pengusaha muslim, dia berusaha, kemudian dia itu ada seorang pengusaha itu sering ada infaknya. Nah, itulah anak-anak juga kita didik untuk menjadi seorang yang ringan untuk berinfak juga, untuk mudah berinfak gitu loh. Selain itu Pak, mungkin untuk anak tadi ya, pendidikan entrepreneurship tadi itu ditanamkan sejak dini untuk anak-anak TK. Jadi kan tadi disebutkan hanya dari sebatas cerita. Kemudian pengembangan untuk benar-benar praktek itu
dari Permata Islam itu mentargetkannya di usia berapa atau di bulan ke berapa gitu? Nah, kalau untuk di tempat kita ini untuk MI Madrasah Ibtidaiyah kelas 1 sudah mulai diajarkan hal yang ringan-ringan seperti membuat agar-agar, itu mereka buat di sekolah juga. Terus nanti mereka dilatih menjual kepada teman-temannya. Oh gitu. Gitu. Kemudian dari hasil jualan itu sebagian diarahkan untuk infak, kemudian ada untuk modal dan untuk si anak itu sendiri. Kelas Seperti 1? itu, kelas 1. Kelas 1 SD bisa udah Biar diajarkan, mental ya. kewirausahaannya Kalau mulai saya tumbuh gitu. diasah dari kecil ini, Masya Allah, diantaranya disebutkan diajari bagaimana cara membuat agar-agar atau puding ya. Iya, betul. Puding, kemudian diajarkan bagaimana marketingnya juga, karena memang sebuah usaha ini akan menjadi lebih kuat ketika marketingnya juga berjalan dengan baik. Ini Masya Allah. Jadi Anda Insya Allah tidak akan salah ketika Anda mengantarkan putra-putri Anda untuk belajar di sini, karena bukan hanya diajarkan untuk pelajaran-pelajaran agama ya, seperti hafalan ya, hafalan Al-Quran, surat-surat pendek, hadis juga diajarkan juga banyak. Itu biasanya hadis apa? Ya, kita ambilkan dari hadis yang sehari-hari dipakai. Sehari-hari dipakai. Jadi anak-anak di sini, santri-santri kecil di sini, insya Allah beberapa hadis yang sangat sering kita dengar ini, mereka sebagian besar mungkin insya Allah sudah hafal dengan bimbingan dari para ustazah yang ada di sini. Dan juga pemirsa, selain dari hafalan hadis, kemudian juga surat-surat pendek ini juga doa-doa pasti ada, doa-doa harian. Nah, kebetulan hari ini kalau tidak salah di sini ada kegiatan penyembelihan hewan kurban juga. Nah ini kenapa Pak? Kenapa kok ditunjukkan kepada anak-anak? Padahal itu kan ada sadisme. Itu dengan motivasi apa? Motivasi kita untuk melatih biar para santri di sini itu mempunyai keberanian. Keberanian tidak hanya melihat penyembelihan aja, tapi keberanian nanti mempunyai cita-cita mereka untuk berkorban. Nah, itulah. Dengan keberanian nanti kan akan anak kecil itu kan pembelajarannya melalui dan melihat dan mendengar. Nah, itu mungkin insya Allah akan membekas nanti setelah dewasa. Pak, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa Wisal TV ini kegiatan sehari-hari yang dilakukan di Ma'had Permata Islam ini, untuk TK-nya seperti apa, kemudian di madrasahnya seperti apa, mulai dari masuk jam berapa misalkan, kemudian diawali dengan kegiatan apa, itu seperti apa Pak? Ya, dari pertama kita pembukaan dengan motivasi pagi. Kemudian itu motivasi pagi itu ada gerakan motorik dasar itu, terus doa, terus ketika masuk dalam kelas murojaah. Itu sekarang ini sedang berlangsung. Kemudian kegiatan belajar untuk anak-anak TK di sini sampai jam berapa? Ini nyampe jam yang reguler, kan ada 2. Yang reguler itu nyampe setengah 11, kemudian yang full day nyampe jam 3. Jam 3? Ini berarti termasuk PAUD untuk penitipan anak juga ya? Betul, anak. Ya, kemudian untuk madrasahnya sendiri Pak?